Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kaifa halukum? Perkenalkan, saya Pertajona Perlara. Di sini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai ilmu geografi, yaitu materi studi kebencanaan tentang bencana letusan gunung berapi dan mitigasinya. Mungkin di antara teman-teman semua sudah tidak asing lagi mendengarkan bencana letusan gunung berapi. Ini merupakan bencana letusan gunung berapi. Teman-teman semua sudah mendengarkan informasi dari berbagai media tentang bencana letusan gunung berapi. Pada akhir-akhir ini kita mendapatkan musibah dari bencana letusan gunung berapi yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2023 pada pukul 14.30 di Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Pada saat itu terjadinya erupsi Gunung Merapi. Gunung berapi terjadi ketika adanya tumpukan magma material maupun material-material lainnya yang keluar dari dalam perut gunung berapi melalui saluran gunung berapi. Hal ini terjadi karena adanya tumpukan-tumpukan material-material dan magma yang terdapat dalam dapur magma gunung berapi. Karena tumpukan tersebut sudah menumpuk dan terjadinya tekanan dalam gerak bumi oleh aktivitas tektonik, maka menimbulkan letusan gunung berapi. Magma-magma dan material-material yang sudah bertumpuk, lalu adanya tekanan-tekanan dari dalam gerak bumi, yaitu tekanan tektonik, dan mengakibatkan tumpukan-tumpukan tersebut keluar melalui saluran gunung berapi. Perhatikan gambar erupsi gunung berapi ini. Karena tumpukan-tumpukan material dan magma yang sudah menumpuk di dalam dapur magma yang terdapat di dalam perut gunung berapi, adanya tekanan-tekanan maupun aktivitas tektonik, maka tumpukan dan material tersebut keluar melalui saluran gunung berapi. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi, dikarenakan negara Indonesia terletak di kawasan cincin api dunia. Daerah-daerah yang terletak di kawasan cincin api dunia pada umumnya memiliki gunung berapi yang masih aktif. Jadi gunung berapi ini terjadi ketika adanya tekanan-tekanan dalam gerak bumi yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas tektonik. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari bencana letusan gunung berapi? Banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana letusan gunung berapi. Yang pertama, dari lava. Teman-teman semua pasti sudah banyak yang mengenal tentang lava gunung berapi. Lava merupakan cairan panas yang keluar dari dalam perut gunung berapi melalui saluran gunung berapi. Magma-magma yang sudah mencair yang keluar dari dalam perut gunung berapi melalui saluran gunung berapi itu dinamakan dengan lava. Lava dapat mengakibatkan kerugian dikarenakan daerah-daerah yang dilewati oleh lava otomatis akan terbakar karena lava merupakan cairan panas magma yang keluar dari dalam
perut gunung berapi melalui saluran-saluran gunung berapi. Selanjutnya, abu vulkanik. Teman-teman semua sudah tidak asing lagi mengenal dengan abu vulkanik. Abu vulkanik itu merupakan gumpalan-gumpalan asap yang keluar dari dalam perut gunung berapi. Gumpalan-gumpalan tersebut sangat merugikan daerah-daerah yang dilaluinya. Kenapa sangat merugikan daerah-daerah yang dilaluinya oleh awan atau abu vulkanik tersebut? Karena abu vulkanik ini dapat merusak berbagai infrastruktur daerah ataupun tempat tinggal yang berada di daerah sekitar gunung berapi. Daerah-daerah yang berada di sekitar gunung berapi itu sangat rawan sekali terkena abu vulkanik atau awan panas dari gunung berapi. Awan panas yang mengenai daerah-daerah di sekitar gunung berapi, otomatis daerahnya memiliki suhu yang sangat tinggi, dikarenakan uapan-uapan gunung berapi tersebut memiliki suhu di atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya, dari hujan abu vulkanik. Abu-abu vulkanik yang bertebangan dapat merusak berbagai ekosistem yang berada di daerah sekitar gunung berapi. Kenapa daerah-daerah di sekitar gunung berapi pada umumnya ekosistemnya dapat rusak? Dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang berada di sekitar daerah gunung berapi tersebut. Salah satunya yaitu daerah-daerah yang terletak di sekitar gunung berapi. Hujan abu vulkanik dapat menghambat perekonomian masyarakat karena masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena terhambat dari hujan abu vulkanik, dan juga merusak berbagai macam infrastruktur bangunan. Selanjutnya, tanah longsor dan banjir lahar. Mungkin di antara teman-teman semua banyak yang belum mengetahui tentang tanah longsor dan banjir lahar dari gunung berapi ini. Letusan gunung berapi mengakibatkan terjadinya tanah longsor dan banjir lahar. Tanah-tanah di sekitar daerah gunung berapi mengakibatkan longsor dan berjatuhan ke bawah, dikarenakan terjadinya tumpukan-tumpukan material maupun magma yang keluar dari dalam perut gunung berapi, dan terjadinya getaran-getaran yang disebabkan oleh material-material yang keluar dari dalam perut gunung berapi dan mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Bagaimana terjadinya banjir lahar? Lava-lava yang sudah keluar dari dalam perut gunung berapi maka mengalir di sekitar perut gunung berapi dan mengakibatkan sebuah banjir lahar. Itulah dinamakan dengan banjir lahar. Selanjutnya, mitigasi bencana letusan gunung berapi. Sebelum menghadapi bencana letusan gunung berapi, mungkin kita harus mengetahui mitigasi upaya-upaya yang harus kita lakukan pada saat terjadinya bencana letusan gunung berapi. Seperti gambar yang sudah saya lihatkan kepada teman-teman semua, ini merupakan tanggap menghadapi bencana gunung api.
Ini merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan ketika menghadap atau terjadinya letusan gunung berapi. Ada beberapa langkah siaga atau upaya yang harus kita lakukan untuk siap siaga dalam bencana letusan gunung berapi. Yang pertama, sebelum terjadinya letusan gunung berapi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan harus kita siapkan sebelum terjadinya bencana letusan gunung berapi. Yang pertama, persiapkan masker dan kacamata pelindung mengantisipasi debu vulkanik. Sebelum terjadinya erupsi gunung berapi, alangkah lebih baiknya kita menyiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Kita tidak tahu kapan terjadinya erupsi dari gunung berapi tersebut. Namun kita sudah mempersiapkan barang-barang seperti ini untuk mengantisipasi terjadinya erupsi gunung berapi. Selanjutnya, perhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Sebelum terjadinya bencana letusan gunung berapi, langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan arahan dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Biasanya kita mendengarkan arahan-arahan dari BMKG bagaimana situasi dari gunung berapi ini. Apakah akan terjadi letusan gunung berapi pada saat bersamaan atau akan terjadi beberapa hari terkait letusan gunung berapi ini. Selanjutnya, persiapkan dukungan logistik diri dan keluarga. Kita sebelum menghadapi bencana letusan gunung berapi perlu kita menyiapkan beberapa peralatan ataupun dokumen yang sangat penting ataupun berharga. Karena kita tidak tahu apakah bencana letusan gunung berapi ini dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur maupun wilayah-wilayah yang terkena letusan gunung berapi. Maka kita perlu siap siaga untuk menyiapkan berbagai macam peralatan maupun dokumen-dokumen yang sangat penting ataupun berharga sebelum terjadinya letusan bencana gunung berapi. Selanjutnya, kita mengetahui jalur evakuasi atau shelter. Shelter ini merupakan tempat perlindungan yang aman. Maksudnya tempat perlindungan yang aman ini yaitu tempat yang tidak terkena dari dampak bencana letusan gunung berapi ini. Dan kita pun juga memperhatikan jalur evakuasi, tempat untuk melindungi diri dari bencana letusan gunung berapi. Pada umumnya wilayah-wilayah yang berada di sekitar gunung berapi, pada umumnya masyarakatnya memilih untuk pergi ke tepi pantai untuk mengantisipasi dari bencana letusan gunung berapi ini. Selanjutnya, upaya-upaya yang harus dilakukan pada saat letusan gunung berapi. Yang pertama, berlindung di shelter perlindungan. Seperti yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua, bahwasanya shelter itu merupakan tempat perlindungan yang aman dari berbagai macam bencana alam seperti bencana letusan gunung berapi. Maka kita mencari tempat yang paling aman dari bencana letusan gunung berapi. Selanjutnya, perhatikan arahan pihak berwenang selama di shelter. Kita sebagai masyarakat perlu memperhatikan arahan dari petugas
salah satunya petugas BMKG ataupun petugas BPBD, bahwasanya kita mengikuti arahan dari petugas tersebut untuk mengantisipasi atau mengatasi dari bencana letusan gunung berapi. Kita mengikuti arahan pihak berwenang selama di shelter. Berarti selama kita berada di kawasan yang aman dari bencana letusan gunung berapi, kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap diri kita melakukan berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas selama berada di shelter atau tempat yang aman dari bencana letusan gunung berapi. Kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang atau semena-mena selama berada di shelter? Karena kondisi kita yaitu kondisi gawat darurat. Dalam kondisi gawat darurat ini kita tidak boleh bermain-main. Kita harus siap siaga untuk menghadapi bencana letusan gunung berapi. Selanjutnya, gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Pada saat terjadinya erupsi gunung berapi seperti yang terjadi pada Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember 2023 kemarin, maka masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Gunung Merapi tersebut perlu menyiapkan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Debu vulkanik ini sangat merusak alat-alat pernafasan kita. Maka perlu kita menggunakan masker dan juga perlu menggunakan kacamata untuk mengatasi debu vulkanik masuk ke dalam mata kita. Karena debu vulkanik ini dapat merusak gangguan saraf panca indera kita. Salah satunya adalah gangguan saraf panca indera penglihatan. Selanjutnya, hindari daerah rawan bencana, lereng, lembah, gunung, dan daerah aliran lahar. Bagi kita masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah gunung berapi perlu memperhatikan daerah rawan bencana letusan gunung berapi seperti lereng, lembah gunung, dan daerah aliran lahar. Karena kita tidak tahu apakah erupsi letusan gunung berapi ini mencapai puncak level yang tertinggi. Kita tidak tahu, makanya kita perlu untuk menjauhi sementara waktu, yaitu daerah-daerah seperti lereng, lembah gunung, dan daerah aliran lahar. Karena kita perlu melindungi diri dari bencana letusan gunung berapi. Jadi itulah beberapa mitigasi yang harus kita laksanakan pada saat terjadinya bencana letusan gunung berapi. Nah, itulah materi geografi, yaitu studi kebencanaan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kata-kata saya sebagai pemateri dalam menyampaikan materi ilmu geografi ini, yaitu studi kebencanaan mengenai bencana letusan gunung berapi dan mitigasinya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.